Halo, selamat pagi anak-anak semuanya. Pada pelajaran IPS hari ini kita akan belajar bersama kembali tentang melanjutkan materi karakteristik negara-negara ASEAN. Beberapa negara sudah kita pelajari pada pertemuan yang lalu. Kita hari ini akan mempelajari tentang karakteristik negara Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja. Ya, anak-anak, yang pertama kita akan ke negara Vietnam dulu. Kita lihat slide dari Pak Guru. Ya, profil negara Vietnam, ibu kotanya Hanoi, bentuk pemerintahan republik, kepala negaranya presiden. Nah, mata uangnya dong, bahasa nasional Vietnam, agama yang dianut oleh masyarakat Vietnam, Buddha, Konghucu, Taoisme. Vietnam merdeka pada tanggal 21 Juli 1954 dari negara Perancis. Ya, selanjutnya anak-anak, untuk batas-batas negara Vietnam, kita lihat batas negara Vietnam, batas utara yaitu negara Cina, batas selatan Laut Cina Selatan, batas timur Laut Cina Selatan, batas barat Laos dan Kamboja. Kita lihat kenampakan alam Vietnam. Iklimnya yang dimiliki oleh Vietnam hampir sama dengan Indonesia, memiliki curah hujan yang tinggi, kemudian memiliki dataran berupa gunung-gunung serta dataran rendah yang cukup luas. Daerah utara terdapat delta Sungai Merah. Daerah selatan terdapat delta Sungai Mekong, yaitu sungai yang salah satu yang terpanjang di Asia Tenggara. Kemudian puncak tertinggi di Vietnam yaitu Gunung Phan Xipang. Kita melihat ke sosial budaya Vietnam. Ya, rata-rata mayoritas pekerjaan masyarakat Vietnam yaitu pertanian. Agama mayoritas yang dianut adalah agama Buddha. Hasil pertanian utama dari Vietnam yaitu padi, kelapa, jagung, kapas. Hasil tambang ada emas, biji besi, timah, seng. Ya, itulah beberapa profil dari Vietnam. Selanjutnya anak-anak, kita lihat kembali, masih di Vietnam, kondisi sosial dan budayanya. Vietnam merupakan salah satu negara yang penduduknya padat di Asia Tenggara. Kelompok terbesar etnis yang tinggal di Vietnam adalah suku Viet atau suku Kinh. Nah, mereka tinggal di delta-delta endapan dan dataran rendah di tepi sungai. Ya, itulah yang berhubungan dengan Vietnam. Sekarang kita menuju ke negara Laos. Kita lihat bendera Laos. Jika nanti ada soal tentang bendera-bendera negara ASEAN, anak-anak bisa mengingatnya. Selanjutnya kita akan melihat profil negara Laos. Ibu kotanya Vientiane, bentuk pemerintahannya Republik Demokrasi, kepala negaranya presiden, mata uangnya New Kid, ya. Mereka merdeka tanggal 19 Juli 1949 dari negara Prancis. Bahasa yang digunakan oleh masyarakat Laos itu bahasa resminya Lao. Kemudian bahasa pengantar sehari-hari bahasa Inggris dan bahasa Prancis. Selanjutnya anak-anak, kita lihat lagi untuk kenampakan alamnya. Untuk kenampakan alam di Laos, ya, batas utaranya, batas-batas negaranya ya kita bahas. Batas utara Cina, batas selatan Thailand dan Kamboja, batas timur Vietnam, batas barat Myanmar dan Thailand. Ya, setelah kita melihat batas-batas, kita melihat
kondisi iklim di Laos. Memiliki iklim tropis, sama dengan Indonesia juga, mempunyai 2 musim, penghujan dan kemarau. Wilayah Laos terdiri dari daerah pegunungan. Bagian timur Laos itu terdapat jurang-jurang yang lumayan dalam. Dan ada pegunungan lumayan panjang di Laos, yaitu Cordillera Annam. Laos juga dialiri oleh Sungai Mekong yang berada di sebelah selatan wilayah Laos. Di bagian tengah terdapat dataran tinggi Gunung Phobia. Gunung tertinggi di Laos yaitu Gunung Phobia. Ya. Selanjutnya anak-anak kita lihat kondisi sosial budaya masyarakat Laos. Ya. Bahasa resmi yang digunakan yaitu bahasa Lao. Suku bangsa yang mayoritas mendiami negara Laos yaitu suku Lao. Kemudian agama-agama yang dianut oleh masyarakat Laos yaitu agama Buddha, kemudian agama Kristen dan animisme. Pekerjaan mayoritas masyarakat Laos adalah petani. Hasil pertanian penting masyarakat Laos yaitu padi dan getah damar. Nah, julukan Laos adalah Locked Country atau negara terkunci. Mengapa disebut negara terkunci? Karena Laos ini adalah salah satu negara di Asia Tenggara yang tidak memiliki laut. Kemudian selanjutnya, anak-anak kita bergeser ke negara Myanmar. Ya, di negara Myanmar kita lihat profilnya. Profil negara Myanmar yaitu ibu kota negaranya Yangon. Bentuk pemerintahannya itu republik, kepala negaranya presiden, mata uangnya kyat. Merdeka pada 4 Januari 1948 dari Inggris. Ya, bahasa resmi mereka yaitu bahasa Burma. Untuk kegiatan resminya yaitu bahasa Inggris. Selanjutnya anak-anak, kita lihat kenampakan alam Myanmar. Batas utara yaitu Cina, batas selatan itu Laut Andaman, batas timur adalah Thailand dan Laos, batas barat Bangladesh, India, dan Teluk Benggala. Selanjutnya anak-anak, kita lihat iklim Myanmar beriklim tropis, memiliki musim penghujan. Kemudian di bagian timur, barat, dan tengah merupakan daerah pegunungan. Ya, anak-anak lihat, bagian barat merupakan hutan yang berbatasan dengan India. Selanjutnya anak-anak, Myanmar itu memiliki julukan tanah emas. Ya, karena di daerah Myanmar banyak ditemukan ya tambang-tambang emas. Terdapat lembah Sungai Irrawaddy dan Sungai Sitang. Selanjutnya anak-anak, kita melihat kondisi sosial budaya Myanmar. Penduduknya terdiri dari suku Burma yang paling banyak ya. Agama yang dianut ada Buddha, Islam, Hindu, dan Kristen. Rata-rata mata pencaharian mereka yaitu petani. Hasil penting dari Myanmar yaitu jagung, padi, kayu jati, gandum, dan kapas. Ya, itulah sekilas profil dari negara Myanmar. Selanjutnya anak-anak, kita lanjut ke Kamboja. Ini adalah bendera Kamboja. Anak-anak bisa perhatikan dan mungkin bisa dihafalkan. Ya, ibu kota negaranya Phnom Penh, bentuk pemerintahan republik, mata uangnya riel.
bahasa resminya yaitu Khmer, bahasa resmi negara Kamboja. Sama merdeka dari negara Perancis pada tanggal 17 April 1953. Kita lanjut ke batas-batas Kamboja. Batas negara Kamboja, batas utara Thailand dan Laos, batas barat Vietnam dan Teluk Siam, kemudian batas timur itu Vietnam, batas barat Thailand dan Teluk Siam. Ya, selanjutnya anak-anak kita lihat iklim yang dimiliki oleh Kamboja, yaitu sama dengan Indonesia juga, iklimnya tropis, terdiri dari wilayah pegunungan dan dataran rendah. Dataran rendah di Kamboja dikelilingi oleh pegunungan Dumai dan beberapa pegunungan yang lain. Wilayah Kamboja sebagian besar masih berupa hutan tropis. Ya, anak-anak, demikian sekilas tentang Kamboja. Terakhir kita melihat kegiatan penduduk Kamboja. Agama yang paling banyak dianut yaitu Buddha, mata pencaharian petani, hasil pertanian penting jagung, padi, dan karet. Ya, terdapat candi Hindu yang terkenal di Kamboja yaitu Candi Angkor Wat. Ya. Selanjutnya anak-anak, setelah kita menyaksikan video tentang materi profil dari negara Vietnam, Laos, Myanmar, dan Kamboja, kita akan mengerjakan tugas di buku, kemudian nanti mengirim jawaban ke WA Wali kelas 6. Ya, tugas yang pertama, tuliskan ibu kota Vietnam dan mata uangnya. Yang kedua, jelaskan secara singkat iklim Vietnam. Yang ketiga, tuliskan hasil-hasil pertanian masyarakat Vietnam. Yang keempat, sebutkan ibu kota Laos dan mata uangnya. Yang kelima, tuliskan hasil pertanian negara Laos. Yang keenam, tuliskan ibu kota dan mata uang negara Myanmar. Selanjutnya yang ketujuh, jelaskan secara singkat iklim Myanmar. Yang kedelapan, tuliskan ibu kota dan mata uang Kamboja. Yang kesembilan, tuliskan bahasa resmi masyarakat Kamboja. Yang terakhir, tuliskan hasil-hasil pertanian masyarakat Kamboja. Anak-anak, selamat mengerjakan tugas dengan penuh tanggung jawab, sehingga tugas dapat terselesaikan dengan baik. Tetap semangat, anak-anak hebat, anak-anak kelas 6 BPK Penabur Metro. Salam semangat!